Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, Salam Kebajikan. Selamat pagi kepada Bu Eka Ratri, selaku dosen pembimbing tugas akhir saya kali ini. Sebelumnya mohon izin perkenalkan saya Enggal Dharma Yuda, mahasiswa bidang Minat Sistem Informasi, Program Studi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pengembangan media pembelajaran seni tari tradisional menggunakan teknologi augmented reality atau AR berbasis mobile. Latar belakang saya mengambil judul ini yaitu kebudayaan bangsa Indonesia yang dimiliki sangatlah melimpah, terutama pada keberagaman seni tari tradisional. Namun dengan adanya globalisasi, nilai kebudayaan dari hari ke hari semakin luntur. Maka dari itu, generasi muda selaku generasi penerus bangsa diharapkan bisa tetap untuk terus melestarikan budaya. Eni Kusmawati pernah mengungkapkan di tahun 2014 bahwa pelestarian budaya bisa melalui pendidikan seni tari. Selain itu, seni tari juga bertujuan untuk memberikan timbal balik berupa media untuk mengekspresikan diri. Perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka proses pendidikan pun perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Uh, Guzair dan Panindas di tahun 2019 pernah mengungkapkan bahwa perlu adanya media yang baru dan media promosi yang baru agar masyarakat tertarik khususnya untuk kalangan remaja yang memiliki tugas untuk mengemban pelestarian nilai-nilai tradisi yang ada. Nah, proses pendidikan seni tari ini juga bisa diimplementasikan menggunakan teknologi augmented reality. Keberadaan seni tari yang memiliki keminatan yang merosot seperti yang diungkapkan Dewi Karyati di tahun 2020 merujuk pada data Kemendikbud, beberapa seni tari mulai ditinggalkan dan bahkan sudah mengalami masa kepunahan. Ada kemungkinan kurang minat dari para remaja terhadap proses pembelajaran seni tari tersebut yang bisa dikatakan masih menggunakan cara yang tradisional. Maka dari itu, model pembelajaran dengan augmented reality akan memudahkan semua kalangan untuk mengaksesnya, dikarenakan hanya membutuhkan media perantara berupa smartphone. Dengan demikian, proses pembelajaran peningkatan minat untuk melestarikan budaya akan tetap sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada. Kemudian untuk rumusan masalah sendiri, nantinya seperti apa metode, bentuk, serta pengembangan teknologi di era modern untuk melestarikan budaya seni tari tradisional yang mulai ditinggalkan, dengan tujuan untuk melestarikan dan mempertahankan seni tari yang ada atau seni tradisional yang dikolaborasikan dengan teknologi yang terbaru. Nah, dari masalah dan tujuan ini akan memberikan dua manfaat. Yang pertama, manfaat bagi pemerintah dan manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi pemerintah itu sendiri akan memberikan aplikasi ini sebagai media pembelajaran yang inovatif dan modern di lingkungan sekolah. Kemudian bagi masyarakat sendiri, memudahkan masyarakat dalam mempelajari kebudayaan seni tari tradisional dimanapun dan kapanpun mereka ingin mengaksesnya. Kemudian untuk kajian pustaka, saya di sini mengambil dua pokok bahasan. Yang pertama kesenian tari tradisional dan yang kedua augmented reality. Untuk kesenian tari tradisional memiliki pengertiannya tersendiri. Menurut Alwi di tahun 2003, beliau menyampaikan bahwa kesenian tradisional adalah kesenian yang diciptakan oleh masyarakat banyak yang mengandung unsur keindahan yang hasilnya menjadi milik bersama. Seni tari ini juga menjadi media bagi pemerannya untuk meluapkan ekspresi yang ada di dalam tubuhnya melalui gerakan seni tari tersebut.
Jazuli pada tahun 2011 melalui Dalam Andini, dia mengatakan bahwa seni tari itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, tari sebagai sarana upacara. Yang kedua, tari sebagai sarana hiburan. Yang ketiga, tari sebagai pertunjukan dan tontonan. Dan yang keempat, tari sebagai media pendidikan. Kemudian, augmented reality ini sendiri, eh, menurut Ardhidhinto, Hadi Kurniawati dan Winarno di tahun 2012, augmented reality sebagai penggabungan benda nyata dan maya di lingkungan nyata, berjalan secara interaktif dalam waktu nyata, dan terdapat integrasi antara benda dan dalam tiga dimensi. Nah, nantinya ini eh, augmented reality yang akan digunakan akan menggambarkan bagaimana seni tari yang ada itu menggunakan avatar yang nantinya bisa digerak-gerakkan, bisa melihat detail apa saja yang ada di dalam seni tari, dan bisa melihat seni tari ini berasal dari mana saja. Kemudian untuk metode penyelesaian yang saya gunakan, yang pertama saya menentukan objek terlebih dahulu apa yang akan saya bahas. Kemudian saya menentukan masalah apa yang ada di lingkungan sekitar untuk saya selesaikan menggunakan solusi yang saya miliki. Kemudian yang ketiga, saya mengumpulkan data terlebih dahulu, data-data apa saja yang harus menjadi pengembangan dari sesuatu yang sudah ada. Kemudian yang keempat yaitu tahapan penyelesaian. Untuk tahapan penyelesaian ini sendiri, saya menggunakan metode waterfall menurut Rasa dan Salahuddin di tahun 2018. Model waterfall atau air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat secara sekuensial atau teruntut, dimulai dari analisis, desain pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Eh, Metode waterfall ini tersendiri, yang pertama yaitu ada requirement analysis, metode pengumpulan informasi diantaranya menggunakan metode survei atau wawancara. Nah, dalam penelitian ini saya melaksanakan di Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Manis Renggo nomor 1, Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 1 Agustus sampai 30 Oktober 2022 dalam kurun waktu 3 bulan. Kemudian memasuki tahap yang kedua, yaitu ada desain. Tahap ini merupakan tahap perancangan desain dengan tujuan untuk membantu memberikan gambaran terhadap sistem apa saja yang akan diciptakan dan software atau hardware apa saja yang dibutuhkan. Kemudian dalam tahap selanjutnya yaitu development, ini merupakan tahap pemrograman sekaligus tahap pengujian kecil di setiap bagian-bagian yang diciptakan. Kemudian yang selanjutnya ada tahap testing, yaitu yang tahap keempat. Ini merupakan tahap mengintegrasikan program dengan keseluruhan sistem yang ada serta melakukan testing terhadap keseluruhan sistem. Kemudian untuk tahap yang terakhir yaitu maintenance. Tahap ini mengenai pemeliharaan, meliputi perbaikan kesalahan yang ada, perbaikan implementasi unit sistem, dan peningkatan serta penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan yang ada. Untuk hasil dan pembahasan sendiri, yang pertama ada use case diagram. Di sini nanti aktor bisa melakukan sign up ataupun sign in. Kemudian aktor juga bisa mengakses halaman utama. Halaman utamanya ini bisa berupa pencarian daftar tari atau pencarian provinsi mana saja yang memiliki tari-tari tradisional, dan aktor juga bisa mengakses fitur augmented reality ini sendiri. Kemudian aktor juga bisa melakukan sign out. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada tampilan dari user interface ini sendiri. Yang paling kanan ini halaman awal, di mana ini halaman ketika aplikasi ini dibuka atau bisa dikatakan sebagai halaman login.
Kemudian yang kedua, ini adalah halaman login itu sendiri. Ketika pengguna tidak ingin menikmati fitur augmented reality, maka pengguna bisa langsung masuk ke halaman beranda. Namun ketika ia ingin menikmati fitur augmented reality, maka dia harus melakukan login terlebih dahulu. Di sini login bisa menggunakan tiga metode, bisa menggunakan email atau Google dan menggunakan Line. Kemudian untuk halaman beranda, di sini di bagian atas ini sebagai pemilik akun, kemudian di bawahnya ini ada fitur pencarian untuk mencari langsung nama kesenian tradisional yang ingin kita pelajari. Kemudian di bawahnya juga ada beberapa tabel-tabel mengenai provinsi, di mana di dalam provinsi tersebut ada tari-tari yang sudah terdaftar atau tari-tari yang sudah terintegrasi dengan augmented reality ini sendiri. Kemudian untuk demo aplikasi, pada halaman demo aplikasi ini, contoh penggunaan aplikasi secara menyeluruh dari awal hingga akhir hingga memanfaatkan seluruh fitur yang ada, itu sudah saya dokumentasikan melalui media YouTube dengan tujuan untuk bisa diakses kapanpun. Namun dalam awal penggunaan aplikasi juga ada panduan mengenai penggunaan aplikasi ini sendiri. Untuk akses YouTube bisa melalui link yang ada di bawah. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil penelitian, pengembangan media pembelajaran seni tradisional menggunakan teknologi augmented reality mendapatkan kesimpulan bahwa sebagai upaya untuk pelestarian budaya dengan memanfaatkan teknologi berupa penampilan gambar 3D yang bisa dilihat secara detail seperti pakaian tarian, memutar avatar tarian, hingga melihat video tarian daerah tersebut yang ketika dipilih. Nah, namun dalam proses pengembangan ini saya mengalami beberapa kendala terhadap beberapa tarian yang belum memiliki informasi secara detail dengan tidak adanya orang yang bisa memberikan informasi secara detail. Nah, dalam hal ini saya memberikan saran yang pertama, perlu adanya tanggap cepat dari pihak cagar budaya untuk melakukan dokumentasi berupa wawancara ataupun video terhadap tokoh yang mengerti terhadap seni tari tersebut. Kemudian yang kedua, menambah fitur selain pembelajaran seni tari, semisalkan alat musik atau makanan tradisional. Nah, untuk sebagai penutup, saya mengutip dari satu ayat Al-Quran, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Dari sini saya merasa memiliki keahlian di bidang teknologi yang saya salurkan melalui teknologi augmented reality ini dengan tujuan bisa memberikan kebermanfaatan untuk generasi muda supaya bisa belajar mengenai seni tari tradisional dengan teknologi yang ada berupa teknologi augmented reality, dan juga bisa memberikan kebermanfaatan kepada pemerintah untuk menyebarluaskan aplikasi ini sebagai sarana mempermudahkan generasi muda untuk melakukan pembelajaran. Mungkin cukup dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.